Shalom, perkenalkan nama saya Orce Kristina Pale. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama yaitu hukum kedua dan ketiga termodinamika. Termodinamika adalah ilmu tentang energi yang secara spesifik membahas tentang hubungan antara energi panas dengan kerja. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, baik secara alami maupun hasil rekayasa teknologi. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Hukum ini menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Entropi adalah tingkat keajakan energi. Hukum kedua termodinamika adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa adalah tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu. Seluruhnya menjadi usaha mekanik. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Hukum ketiga termodinamika mengatakan jika entropi semua unsur dalam keadaan stabil pada T sama dengan O diambil semua dengan 0. Semua zat mempunyai entropi positif yang hukum termodinamika kedua menyebut bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu, seluruhnya menjadi usaha mekanik. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa perubahan entropi yang berkaitan dengan perubahan kimia atau perubahan fisika bahan murni pada T sama dengan OK bernilai 0. Secara intuitif, hukum ketiga dapat dipahami dari fakta bahwa pergerakan ionik dan molekuler maupun atomik yang menentukan derajat ketidakteraturan dan dengan demikian juga besarnya entropi sama sekali berhenti pada OK. Dengan mengingat hal ini, tidak akan ada perubahan derajat ketidakteraturan dalam perubahan fisik atau kimia, dan oleh karena itu tidak akan ada perubahan entropi. Yang berikut hukum Maxwell. Usulan yang ditemukan Maxwell yaitu bahwa jika medan magnet yang berubah terhadap waktu dapat menghasilkan medan listrik, maka hal sebaliknya boleh dapat terjadi. Yang pertama, arus listrik dapat menghasilkan atau menginduksi medan magnet. Ini dikenal sebagai gejala induksi magnet. Peletak dasar konsep ini adalah Oersted yang telah menemukan gejala ini secara eksperimen dan dirumuskan secara lengkap oleh Ampere. Gejala induksi magnet dikenal sebagai hukum Ampere. Yang kedua, medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu dapat menghasilkan atau menginduksi medan listrik dalam bentuk arus listrik. Gejala ini dikenal sebagai gejala induksi elektromagnet. Konsep induksi elektromagnet ditemukan secara eksperimen oleh Michael Faraday yang dirumuskan secara lengkap oleh Joseph Henry. Hukum induksi elektromagnet sendiri kemudian dikenal sebagai hukum Faraday-Henry.
Dari kedua prinsip dasar listrik magnet di atas dan dengan pertimbangan konsep simetri yang berlaku di hukum alam, James Clerk Maxwell mengajukan suatu usulan. Usulan yang ditemukan Maxwell yaitu bahwa jika medan magnet yang berubah terhadap waktu dapat menghasilkan medan listrik, maka hal sebaliknya boleh jadi dapat terjadi. Dengan demikian, Maxwell mengusulkan bahwa medan listrik yang berubah terhadap waktu dapat menghasilkan atau menginduksi medan magnet. Usulan Maxwell ini kemudian menjadi hukum ketiga yang menghubungkan antara kelistrikan dan magnetan. Persamaan Maxwell. Gelombang yang telah dijelaskan adalah gelombang magnet, yaitu gelombang yang penjalarannya memerlukan medium atau adanya gangguan pada medium yang akan dijalarkan. Gelombang-gelombang ini antaranya gelombang air, gelombang tali, dan gelombang suara. Gelombang elektromagnetik yang selanjutnya disingkat gelombang EM adalah gelombang yang menjalarkan tak perlu medium. Dasar dari gelombang EM adalah teori-teori listrik dan magnet yang kemudian diringkas menjadi sekumpulan persamaan yang disebut persamaan Maxwell. Salah satu persamaan Maxwell memprediksi bahwa perubahan medan magnet yang menghasilkan medan listrik atau hukum Faraday. Dari dasar ini, Maxwell mengawali suatu konsep bahwa arus displacement merupakan sumber dari medan magnet. Dengan demikian, teori Maxwell menyediakan hubungan penting antara medan magnet dan hubungan medan listrik. Pada awalnya, Maxwell memprediksi bahwa gelombang EM menjalar dengan kecepatan jalar seperti kecepatan jalar cahaya. Penaksiran ini dibuktikan oleh Hertz secara eksperimen dan dia merupakan orang pertama yang meneliti EM. Penemuan ini telah mengawali beberapa ilmu tentang sistem komunikasi seperti radio, televisi, dan radar. Baik, perkenalkan, nama saya Swa Febriana Kaflamau. Saya akan melanjutkan materi tentang persamaan Gibbs-Duhem. Perubahan energi bebas Gibbs sistem lebih bermanfaat dalam sistem kimia karena reaksi kimia umumnya dijadikan pada kondisi tekanan tetap. Fungsi ini membantu untuk meramalkan terjadinya suatu reaksi kimia, yakni reaktan hanya dapat berubah menjadi produk jika terjadi penurunan energi bebas Gibbs. Dalam termodinamika, energi bebas Gibbs atau nama yang direkomendasikan UP, energi Gibbs atau fungsi Gibbs juga dikenal sebagai entalpi bebas untuk membedakan dari energi bebas Helmholtz, adalah suatu potensial termodinamika yang dapat digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan atau isobarik, sama seperti dalam mekanika, di mana penurun energi potensial didefinisikan sebagai kerja maksimum yang dapat dilakukan. Potensial yang berbeda juga memiliki arti yang berbeda. Penurunan energi bebas atau Gibbs J dalam SI adalah jumlah maksimum pekerja non-ekspansi yang dapat diekstraksi dari sistem termodinamika tertutup. Maksimum tersebut dapat dicapai hanya dalam proses yang sepenuhnya reversibel. Ketika sebuah sistem berubah secara reversibel dari keadaan awal ke keadaan akhir, penurunan energi bebas Gibbs sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem ke lingkungan dikurangi dengan kerja dari gaya tekanan. Energi Gibbs atau juga dirujuk sebagai G juga merupakan potensial termodinamika yang diramalkan saat sistem mencapai keseimbangan pada tekanan dari suatu konstan. Derivasinya sehubungan dengan koordinat reaksi sistem yang dihalang pada titik kesetimbangan. Dengan demikian, pengurangan G adalah kondisi yang diperlukan untuk spontanitas proses pada tekanan dan suhu konstan. Energi bebas Gibbs yang pada awalnya disebut energi yang tersedia dikembangkan pada tahun 1807 oleh ilmuwan Amerika Josiah Willard Gibbs pada tahun 1873.
Gibbs menggambarkan energi yang tersedia ini sebagai energi bebas. Gibbs didefinisikan sebagai G, P, T atau tambah U tambah PV kurang TS yang sama dengan G kali PT sama dengan H kurang TS, di mana U adalah energi dalam atau satuan SI Joule, P adalah tekanan atau satuan SI Pascal, V adalah volume atau satuan SI meter kuadrat, T adalah suhu atau satuan SI Kelvin, S adalah entropi atau satuan SI Joule per Kelvin, H adalah entropi satuan SI Joule. Merancang fungsi termodinamika secara matematis. Merancang fungsi termodinamika secara matematis, F kali X, Y dapat didefinisikan menjadi fungsi yang lain dengan mengganti salah satu variabelnya. Misalnya, fungsi tersebut kan dimodifikasi menjadi fungsi G dengan mengganti variabel Y. Termodinamika kimia menjadi variabel B yang nilai diferensialnya diketahui jika Y tetap, maka G kali XB sama dengan F kali XY kurang X kali YX YXF. Jika kedua variabel X dan Y akan diganti dengan variabel A dan B, maka G kali AB sama dengan F kali XY kurang X kali YX YXF kurang Y kali XYY. Sebagai contoh, untuk besaran termodinamika diketahui U sama dengan U kali SFV. Maka modifikasinya dapat dilakukan dengan mengganti variabel V sesuai persamaan untuk memperoleh besaran A kali A sama dengan U kurang SFS U sama dengan U kurang TS. Dengan cara yang sama dapat diturunkan persamaan termodinamika yang lain. H sama dengan U tambah PV kali S kali 5 kali 42, G sama dengan H kurang TS sama dengan U tambah PV kurang TS. Hukum ketiga dikembangkan oleh ahli kimia Walter Nernst selama tahun 1906 sampai 12, dan oleh karena itu sering disebut sebagai teorema Nernst atau postulat Nernst. Hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa entropi sebagai sistem pada nol mutlak adalah konstan yang didefinisikan dengan baik. Hal ini karena sistem pada suhu nol berada dalam keadaan dasarnya, sehingga entropinya ditentukan hanya oleh degenerasi dari keadaan dasar. Pada tahun 1912, Nernst menyatakan hukumnya sebagai berikut. Tidak mungkin untuk setiap prosedur mengarah pada isoterm T sama dengan 0 dalam jumlah tahapan yang terbatas. Versi alternatif dari hukum ketiga termodinamika seperti yang dinyatakan oleh Gilbert. Jika entropi setiap unsur di beberapa keadaan kristal atau sempurna adalah 0, pada suhu 0 mutlak setiap saat memiliki entropi positif yang terbatas. Tetapi pada suhu 0 mutlak entropi bisa menjadi 0 dan karenanya menjadi zat kristal sempurna. Secara sederhana, hukum ketiga menyatakan bahwa entropi kristal sempurna suatu zat murni mendekati 0 karena suhu mendekati 0. Penyelesaian kristal sempurna tidak meninggalkan ambiguitas terhadap lokasi dan orientasi setiap bagian kristal. Seiring dengan berkurangnya energi kristal, vibrasi individual atom berkurang hingga tiada dalam kristal menjadi sama di mana-mana. Hukum ketiga memberikan titik acuan mutlak untuk penentuan entropi pada suhu lainnya. Entropi suatu sistem yang ditentukan relatif terhadap titik nol ini adalah entropi mutlak dari sistem itu. Secara matematis, entropi mutlak setiap sistem pada suhu nol adalah log natural dari jumlah keadaan dasar dikalikan konstan Boltzmann Kb sama dengan 1,38 kali 10 minus pangkat minus 23 Jk kurang pangkat minus 1. Secara sederhana, hukum ketiga menyatakan bahwa entropi kristal sempurna suatu zat murni mendekati 0 karena suhu mendekati 0.
Penyelesaian kristal sempurna tidak meninggalkan ambiguitas terhadap lokasi dan orientasi setiap bagian kristal. Seiring dengan berkurangnya energi kristal, vibrasi individuasi atau berkurangnya hingga tiada dan kristal menjadi sama di mana-mana. Sebagai contoh, misalnya, sebuah sistem terdiri dari 1 cm pangkat 3 materi dengan massa 1 gram dan 20 gram per mol. Sistem terdiri dari 3 kali 10 pangkat 22 atom identik pada 0K. Jika satu atom harus menyerap foton dengan panjang gelombang 1 cm, maka atom itu unik dan bermutasi dari suatu atom unik di sekitar 3 kali 10 pangkat 22 adalah N sama dengan 3 kali 10 pangkat 22. Entropi energi dari suhu sistem meningkatkan dan dapat dihitung. Perubahan entropi adalah delta E sama dengan S kurang S0 sama dengan KB in Ohm. Dari hukum kedua termodinamika, delta E sama dengan S kurang S0 sama dengan SQ per T. Maka delta E sama dengan S kurang S0 sama dengan in kali Ohm sama dengan SQ bagi T. Perhitungan perubahan entropi. S sama dengan 0 sama dengan KB in N sama dengan 1,38 kali 10 pangkat minus 23 kali in kali 3 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 3 sama dengan 70 kali 10 pangkat minus 23 JK pangkat minus 1. Perubahan energi sistem sebagai akibat penyerap energi foton tunggal adalah E. SK sama dengan E sama dengan HC bagi Y sama dengan 6 kali 2 kali 62 kali 10 pangkat minus 23 J S kali 3 kali 10 pangkat 8 MS pangkat minus 1 bagi 0 sama dengan 0 kali 0 M sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 28 J. Hal ini bisa diartikan sebagai suhu rata-rata sistem berkisar dari 0 lebih kecil S lebih kecil 70 kali 10 pangkat minus 23 J per K atom tunggal. Diasumsikan penyerapan foton namun perubahan suhu dan entropi mencirikan seluruh sistem. Contoh sistem yang tidak memiliki keadaan dasar yang unik adalah sistem yang spin bersihnya adalah bilangan. Baik, terima kasih. Sekian. Tuhan Yesus memberkati.